Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Blasius. Santo Blasius hidup pada abad keempat. Semasa remaja, Blasius memikirkan tentang segala permasalahan serta penderitaan yang terjadi pada masa itu. Ia mulai menyadari bahwa hanya sukacita rohani saja yang dapat membuat seseorang merasakan kebahagiaan sejati. Blasius menjadi imam dan kemudian diangkat menjadi uskup Sebasti di Armenia yang sekarang adalah Turki. Dengan segenap hati, Blasius bekerja keras untuk menghantar umatnya menjadi kudus dan bahagia. Ia berdoa dan berkhotbah. Ia berusaha menolong semua orang. Ketika Gubernur Licinius mulai menganiaya umat Kristiani, Santo Blasius ditangkap. Ia dibawa untuk dijebloskan ke dalam penjara dan dihukum penggal. Dalam perjalanan, umat berkumpul di sepanjang jalan untuk melihat uskup mereka yang terkasih untuk terakhir kalinya. Blasius memberkati mereka semuanya, bahkan juga orang-orang kafir. Seorang ibu yang malang bergegas datang kepadanya. Bapak Blasius, selamatkanlah anakku. Hanya dia yang berharga di dunia ini bagiku. Namun setelah makan ikan, sekarang ia kesulitan bernafas. Kemari, mendekatlah. Kita doakan bersama dan memohon kuasa agar segala penyakit diangkat daripada anakmu. Orang kudus itu membisikkan doa dan memberkati sang anak. Mukjizat terjadi sehingga nyawa anak itu dapat diselamatkan. Oleh karena itulah Santo Blasius dimohon bantuan doanya oleh semua orang yang menderita penyakit tenggorokan. Pada hari pestanya, tenggorokan kita diberkati. Kita mohon bantuannya untuk melindungi kita dari segala macam penyakit tenggorokan. Dalam penjara, uskup yang kudus ini mempertobatkan banyak orang kafir. Tidak ada siksaan yang dapat membuatnya mengingkari imannya kepada Yesus. Santo Blasius dihukum penggal kepalanya pada tahun 316. Sekarang ia ada bersama Yesus untuk selama-lamanya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Santo Petrus melihat penderitaan hidup ini dari sudut iman, yaitu sebagai konsekuensi logis bagi orang yang dipanggil dalam Kristus kepada kemuliaan hidup kekal. Kehidupan di dunia ini relatif pendek. Santo Petrus menggunakan istilah sesudah kamu menderita seketika lamanya.
Santo Blasius uskup meringkuk di penjara beberapa waktu lamanya. Tuhan tetap menyertainya. Di dalam penjara terjadi mujizat-mujizat. Di antaranya ia menyelamatkan seorang anak dari ancaman maut karena tulang ikan berduri yang tersangkut di tenggorokannya dan menyebabkannya sulit bernafas. Doa dan berkat Santo Blasius menyelamatkan anak itu dari bahaya maut. Kita pun punya kemampuan atau talenta masing-masing. Talenta itu harus digandakan, bukan untuk sekedar dikubur di dalam tanah. Penggandaan talenta bersifat sosial atau berguna bagi orang lain. Santo Blasius melakukan hal itu. Ia menggandakan talenta kecil yang dikaruniakan Tuhan kepadanya untuk membantu banyak orang. Jika kita memakai talenta kita sekecil apapun, kita sudah membantu memperbaiki dunia. Setiap tanggal 3 Februari, umat beriman boleh menerima berkat Santo Blasius. Berkat diberikan imam disertai doa. Semoga berkat doa Santo Blasius, uskup dan martir, Allah membebaskan saudara dari penyakit tenggorokan dan penyakit-penyakit lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.